Halo, perkenalkan saya Wika Arsanti Putri. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Oke, sebelum kita mulai, kita lihat dulu aturan terkait dengan pajak bumi dan bangunan ini ya. Nah, ada dua undang-undang utama ya sebagai acuan PBB ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85. Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yaitu terkait tentang pajak bumi dan bangunan. Oke. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Sebelum kita lebih jauh membahas terkait PBB ini, saya sedikit memberikan gambaran ya kenapa bumi dan bangunan ya dikenakan pajak. Jadi sebenarnya di Indonesia ini mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 di mana yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, jadi di sini kata kunci dikuasai oleh negara ya. Jadi di sini negara masih berhak atas bumi dan bangunan yang berada di Indonesia gitu ya, serta kekayaan alam lainnya gitu. Jadi sehingga di sini bumi dan bangunan itu bisa dipungut pajaknya gitu ya. Nah, pajak yang dipungut tadi memang sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Jadi mengacunya adalah Undang-Undang 1945 ini. Nah, ini pajak bumi ya yang berlaku di Indonesia. Sebenarnya sebelum kemerdekaan sudah ada. Nah, ini gambaran setelah kemerdekaan. Ternyata di tahun 1945 ya sudah ada namanya pajak bumi gitu ya. Lalu di tahun 1949 ya itu ada pajak pendapatan tanah gitu ya atas tanah. Lalu tahun 1959 ya adalah iuran pembangunan daerah. Lalu tahun 85 sampai dengan 2010 itu adalah terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Jadi mulainya itu adalah di tahun 1985. Nah, memang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 ini, ya. Nah, ini muncul aturan baru di 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini yang berlaku mulai 2010 sampai dengan sekarang. Jadi di sini khusus untuk PBBP 2 pengelolaan adalah di pemerintah kota atau kabupaten. Jadi di sini di tahun 2009 ini undang-undang ini banyak mengatur terkait PBBP 2. Nah, PBBP 2 itu teman-teman adalah PBB yang mengatur sektor pedesaan dan perkotaan. Jadi kalau PBBP 2 itu adalah sektor pedesaan dan perkotaan ataupun seperti rumah tempat tinggal kita gitu ya. Nah, kalau PBBP 3 yaitu sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Itu adalah PBBP 3. Jadi di mana kalau PBBP 3 masih mengikuti ini dia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Nah, sedangkan ya untuk PBBP 2 banyak mengacu di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Oke. Nah, ini adalah objek pajak ya di dalam undang-undang, yaitu terkait dengan bangunan, bumi dan bangunan ya. Jadi bangunan dan bumi. Nah, sekarang kita lihat ya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Jadi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Jadi di sini ya
Ini kalau ada perkebunan jelas, ini adalah tergolong bumi ya, yang menjadi objek pajak. Nah, di sini pekerjaan offshore juga ya. Nah, di sini ya atas lautan ya yang dikerjakan ini. Nah, ini juga termasuk perairan ya, perairan. Jadi, dia juga termasuk bumi yang dikenakan pajak jika berada di wilayah Indonesia. Lalu di sini misalnya ada penambangan minyak bumi, ya, gas, ataupun pengelolaan air. Nah, itu juga masuk dalam bumi yang disebutkan sebagai objek pajak. Dan masih banyak lagi ya contohnya. Nah, sementara bangunan, teman-teman, adalah konstruksi teknik ya. Jadi konstruksi tekniknya yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan. Jadi contohnya ya, di sini ya, kalau offshore tadi, gambar offshore nih ya. Nah, kalau lautnya juga dikenakan ya yang untuk dikerjakan. Nah, ini juga ini. Jadi bangunan ya, yang ini juga tergolong bangunan yang dikenakan PBB. Jadi yang termasuk dalam pengertian bangunan contohnya adalah jalan lingkungan gitu ya. Lalu jalan tol, kolam renang, ini kolam renang ya, ada gambar kolam renang, ini juga kena PBB, pajak bumi dan bangunan. Lalu pagar mewah, ini ada pagar mewah, ini juga kena ya. Tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan kilang minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Oke. Nah, dari objek pajak yang tidak dikenakan PBB, yang pertama adalah tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum. Jadi untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksud tidak untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua adalah yang digunakan untuk kuburan umum. Ya, jadi kuburan umum tidak kena ya. Peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum. Lalu selanjutnya adalah tanah yang merupakan hutan lindung. Jadi hutan lindung juga tidak kena, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani hak. Lalu ada lagi tanah yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat. Lalu ada juga perwakilan organisasi, bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi inilah yang tidak dikenakan PBB. Selanjutnya ya, kita akan mengetahui siapa sih subjek pajak PBB ini sendiri ya. Jadi yang menjadi subjek pajak PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan tanah dan atau memperoleh manfaat atas bumi, tanah dan atau memiliki menguasai ya, dan memperoleh manfaat atas bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi intinya mempunyai hak dan atau memperoleh, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat. Oke, nah gimana kalau dengan sewa teman-teman? Nah, kalau kita sewa bangunan gitu ya, nah penyewa bisa juga menjadi subjek pajak karena yang menyewa itu adalah memperoleh manfaat atas bangunan. Oke. Selanjutnya teman-teman adalah apabila suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya. Jadi kalau nggak jelas, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak untuk PBB P3 dan pejabat daerah atau wali kota untuk PBB P2 tadi. Kalau P2 itu pedesaan dan perkotaan. Nah, di sini kita akan bahas terkait tarif ya. Jadi sebenarnya tarifnya dulunya jika ikut semua aturan di Undang-Undang 1985 ya, tarif PBB itu adalah 0,5%. Tetapi sejak ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini paling tinggi adalah 0,5 ketentuannya. Sementara kalau P3 ikut yang mana? P3 ikut yang aturan yang ini, yaitu 0,5%. Nah, karena di undang-undangnya mengatur paling tinggi, ya tarif daerah masing-masing itu tergantung ya ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi berbeda-beda setiap daerah tarifnya, tapi maksimal adalah 0,3%. Oke, selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak. Jadi di sini kita mengenal istilah NJOP, yaitu nilai jual objek pajak. Jadi dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual objek pajak yang dikurangi PTKP sebenarnya. Nah, NJOP ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti. Oke. Nah, selanjutnya untuk NJOP PBB selain perdesaan dan perkotaan, Kepala Kantor DJP, Kanwil DJP atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya NJOP setiap tahun untuk masing-masing kabupaten, wilayah kerja kantor pelayanan pajak, Pratama, lalu wilayah kerja kantor pelayanan pajak yang ditunjuk. Oke. Nah, selanjutnya NJOP PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan, besar NJOP-nya itu ya akan ditentukan 3 tahun sekali kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, yang intinya memang harus sesuai dengan perkembangan wilayah. Dan penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh kepala daerah. Nah, sekarang kita membahas terkait NJOP-TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya. Nah, NJOP-TKP ini untuk PBB selain sektor pedesaan dan perkotaan, jadi ini selain ya, ditetapkan sebesar 12 juta. Nah, NJOP-TKP ini adalah sebagai pengurang ya. Nah, di sini untuk selain pedesaan dan perkotaan adalah 12 juta, sedangkan NJOP-TKP sektor pedesaan dan perkotaan adalah paling rendah. Ya, paling rendah adalah 10 juta. Nah, kalau tidak salah maksimal adalah 12 juta. Oke, nah NJOP-TKP tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah. Balik lagi, setiap daerah pasti punya aturannya masing-masing. Nah, di sini ya, jika wajib pajak mempunyai beberapa, jadi lebih dari satu objek pajak, maka yang diberikan NJOP-TKP tidak bisa semuanya, tetapi hanya salah satu saja dari objek pajak yang nilainya terbesar. Jadi kalau teman-teman punya 3 rumah gitu ya, nah yang dikurangi NJOP-TKP yang mana? Yang rumahnya nilainya paling besar. Nah, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOP-TKP. Jadi yang lain tetap kena pajak, tapi tidak ada pengurangnya. Karena pengurangnya dibebankan untuk nilai yang terbesar. Oke, nah ini contoh perhitungan untuk undang-undang yang tertera di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 ya. Jadi di sini ya, yang berbeda dengan Undang-Undang 2009 itu adalah NJOP-TKP. Oke, sebelumnya kita lihat dulu. Jadi di sini cara menghitung pajaknya adalah NJOP dikurangi NJOP-TKP, namanya adalah NJOP-PKP ya. Lalu ya tidak langsung dikalikan dengan tarif, tetapi tentukan dulu NJKP-nya, nilai jual kena pajaknya berapa, yaitu 20% dan 40%.
Jadi 20% kalau dia kurang dari 1M nilainya, dan kalau 1M atau lebih, maka pengalinya adalah 40%. Nah, nilai dari NJKP ini, jadi nilai dari NJKP ini ya, barulah dikalikan ya. Jadi ini barulah dikalikan dengan tarif. Tarifnya adalah 0,5%. Itulah besarnya PBB terhutang. Oke, ini ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85. Sekarang kita lihat ya, untuk sektor pedesaan dan perkotaan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya. Secara umum besar pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak, atau lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini sebenarnya NJKP-nya nggak ada ya. Jadi NPOP dikurangi NJOP-TKP, lalu ketemulah NJOP-KP gitu ya. Nah, untuk yang 20% dan 40% itu tidak ada lagi ya untuk menentukan NJKP-nya. Jadi nilai NJOP-KP-nya itu bisa langsung dikalikan, atau kadang orang masih bilangnya adalah NJKP ya, cuma tidak ada pengalinya lagi. Nah, itu tinggal teman-teman kalikan 0,3%. Ini adalah tarif tertingginya. Oke, berbeda ya dengan sebelumnya, ini ada ini ya. Kalau yang 2009 tidak ada. Dan yang 2009 ini ya, ini adalah untuk sektor pedesaan dan perkotaan. Jadi yang masih ada pengali ini 20 dan 40% adalah untuk yang PBB ya, untuk yang PBB P3. Sementara P2-nya menggunakan yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, kapan sih saat terhutangnya? Jadi saat terhutangnya ini adalah untuk menentukan PBB ini ya. Jadi terhutangnya itu adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Jadi penentuan luasnya gitu ya, itu adalah tanggal 1 Januari setiap tahun pajaknya. Nah, tahun pajak PBB ini sendiri sebenarnya adalah mengikuti tahun takwim, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari terkait pembayaran pajak PBB ini. Jadi, jatuh tempo pelunasan PBB ya, selambat-lambatnya adalah 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, Surat Penagihan Pajak Tahunan, oleh wajib pajak. Oke, nah di sini pembayaran pajak ya, pembayaran pajaknya ini ya bisa dibayar di bank umum atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ya, untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke bank persepsi atau pos persepsi. Dan di sini bisa dilakukan secara elektronik ya, seperti ATM, internet, phone banking gitu ya, yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, sekarang ya, sebelum kita masuk ke SPTT, ya kita masuk dulu ke SPOP. Jadi ini adalah surat pemberitahuan objek pajak, di mana ini dulu yang harus kita sampaikan, yaitu surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak. Ya, jadi data bumi dan bangunan yang kita miliki ya, atau kita kuasai, atau yang kita merasakan manfaatnya menurut ketentuan undang-undang ini. Nah, SPOP tadi teman-teman harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan harus ditandatangani. Nah, ini dia bentuknya. Jadi di sini ada alamat ya. Lalu ada nama subjek pajaknya. Lalu di sini ada luas tanah ya. Lalu lembar selanjutnya dari SPOP ya, ini adalah jumlah luas bangunannya berapa gitu ya. Nah, lalu tanda tangan.
Nah, ini lampirannya ya, lembar 1, lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Di sini ada informasi terkait dengan bangunan gitu ya. Oke, ini bisa diisi di lampirannya. Lalu ini juga ya kalau dia rumah sakit, hotel, apartemen. Oke. Nah, selanjutnya adalah SPPT, yaitu surat pemberitahuan pajak terhutang ya. Jadi surat pemberitahuan pajak terhutang ini adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak. Ya, jadi SPPT ini sebenarnya bukan Direktorat Jenderal Pajak saja ya, tapi dari pemerintah daerah juga bisa mengeluarkan untuk yang P2. Kalau P3 adalah DJP. Jadi ini setelah SPOP ya kita laporkan gitu ya, kita dapat SPPT ini, surat pemberitahuan pajak terhutang. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat sistem pemungutannya adalah official assessment ya, di mana wajib pajak tinggal membayar saja sesuai dengan yang dihutangkan. Yang menghitung siapa adalah pemerintah. Oke. Ini contoh ya SPPT. Jadi di sini sudah dihitungkan ya. Nah, ini kalau kita terima tinggal tanda tangan di kolom penerima gitu ya. Dan di sini sudah ada angka yang harus kita bayarkan. Oke. Nah, di PBB ini teman-teman juga ada keberatan dan banding gitu ya, juga bisa. Nah, jangka waktu pengajuannya keberatan adalah 3 bulan setelah SPPT atau surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak gitu ya. Nah, jika dalam 12 bulan ya sejak tanggal keberatan diterima tidak ada putusan, maka wali kota harus memberikan keputusan ya. Dan jadi waktunya adalah 12 bulan gitu ya keputusannya. Atas keberatan yang diajukan, pemerintah kota dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah jumlah pajak terhutang. Jadi putusannya bisa macam-macam ya. Oke. Nah, di sini PBB juga mengenal pengurangan pajak terhutang ya dan denda administrasi jika ada kondisi tertentu objek pajak dan ada hubungannya dengan objek pajak atau sebab tertentu lainnya. Oke. Nah, di PBB juga mengenal ketentuan pidana ya karena adanya kealpaan ya yang menimbulkan kerugian pada negara, dan ini ada kurungan ya dan ada juga denda. Oke. Nah, di slide ini ya ini terlihat ya perbedaan Undang-Undang PBB tadi dengan Undang-Undang PDRD ya. Untuk subjek pajaknya sebenarnya sama, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan atas bangunan. Lalu objek pajaknya adalah kalau Undang-Undang PBB bumi dan atau bangunan. Jadi semuanya ya bumi dan atau bangunan. Tapi untuk PDRD ya, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi di sini ada kecualinya. Nah, kalau digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, aturannya kemana? Balik lagi ikut yang ke sini, Undang-Undang PBB. Nah, untuk tarif ya di UU PBB adalah 0,5%, Undang-Undang PDRD adalah paling tinggi 0,3%. Lalu NJKP atau nilai jual kena pajak, di sini ada ya 20 atau 40%. Nah, kalau di Undang-Undang PDRD sudah tidak ada lagi gitu. Dan NJOP-TKP juga ada beda. Undang-Undang PBB setinggi-tingginya 12 juta. Kalau di PDRD paling rendah adalah 10 juta. Ya, dan cara menghitungnya PBB ya, di sini yang berbeda ini NJKP-nya. Tarif ya, kalau di Undang-Undang PDRD maksimal 0,3%, langsung dikalikan NJOP dikurangi NJOP TKP. Kalau di sini ya
harus dikali dulu, jadi tarif dikali nilai jual, kena pajaknya berapa ya. Lalu dikali dengan NJOP dikurangi NJOP PKP. Oke. Ini ya. Nah, NJOP ini teman-teman biasanya adalah mengalami suatu kenaikan terus nilainya. Sebenarnya ini alasan ya kenapa NJOP selalu naik ya, karena intinya memang besarannya ataupun nilai dari bumi dan bangunan itu selalu mengikuti perkembangan ekonomi ya gitu ya. Dan cenderung harganya juga naik. Kalau harga jualnya naik, pasti NJOP-nya juga akan mengikuti atau mengalami kenaikan gitu ya. Logikanya saja ya. Kenaikan tiap periodenya juga ada kenaikan harga bangunan, upah tenaga kerja gitu ya. Makanya dia juga terkait properti itu selalu mengalami kenaikan. Nah, NJOP juga selalu mengalami kenaikan karena mengikuti. Oke. Terima kasih teman-teman, sepertinya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.